Ular piton di Indonesia. Ancaman yang mengintai. Indonesia, dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya, adalah rumah bagi banyak spesies ular, termasuk beberapa yang paling mengerikan di dunia. Ular piton. Di balik keindahan hutan hujan tropis dan rawa-rawanya, piton menyembunyikan ancaman yang mematikan. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang bahaya ular piton di Indonesia dan bagaimana kita bisa menghindarinya. Jenis ular piton yang mematikan. Piton reticulatus reticulated piton. Ukuran raksasa. Piton ini dapat tumbuh hingga lebih dari 10 meter, menjadikannya salah satu ular terpanjang di dunia. Ukuran yang sangat besar ini memungkinkan mereka untuk menaklukkan mangsa yang jauh lebih besar daripada ukuran rata-rata ular. Ular ini juga sering memangsa manusia. Pola menyilaukan. Pola pada kulitnya yang menyilaukan membantu mereka menyatu dengan lingkungan, membuat mereka hampir tidak terlihat hingga terlambat untuk menghindar. Piton sanca batik piton curtus. Kekuatan dan ketangkasan. Meskipun lebih kecil, piton ini sangat kuat dan gesit. Mereka sering ditemukan di daerah rawa dan hutan, tempat mereka dapat bersembunyi dan menyerang dengan cepat. Ular ini juga sering memangsa manusia. Habitat yang berbahaya. Hutan hujan tropis. Piton bersembunyi di hutan lebat, tempat mereka bisa menunggu mangsa dengan sabar selama berjam-jam. Rawa-rawa dan daerah berair mereka sering berada dekat dengan sumber air, di mana banyak hewan datang untuk minum. Ini juga meningkatkan kemungkinan bertemu manusia yang mungkin bekerja atau tinggal di dekatnya. Pemukiman manusia. Perluasan pemukiman manusia ke daerah liar meningkatkan kemungkinan pertemuan dengan ular ini, yang bisa berakhir dengan tragedi. Serangan yang mematikan. Metode pembunuhan. Piton membunuh mangsanya melalui kekuatan belitan yang luar biasa. Setelah menggigit untuk menahan mangsa, mereka melilitkan tubuh besar mereka dengan cepat dan memerasnya hingga tulang hancur dan organ dalam rusak. Mangsa mati dalam hitungan menit karena kehabisan napas atau kerusakan internal yang parah. Kejadian mengerikan. Ada beberapa kasus mengerikan di Indonesia di mana manusia ditemukan tewas setelah diserang oleh piton raksasa. Pada 2018, seorang wanita di Sulawesi ditemukan di dalam perut piton sepanjang 7 meter setelah dia hilang di kebunnya sendiri. Dan terbaru di Sulawesi Juni tahun 2024 juga wanita ditemukan di perut piton setelah 1 malam tidak pulang. Langkah-langkah pencegahan dan keamanan. Hindari daerah berisiko tinggi. Jangan berjalan sendirian di malam hari. Piton adalah pemburu nokturnal. Berjalan sendiri di area yang diketahui sebagai habitat piton pada malam hari sangat berbahaya. Hindari area yang tidak dikenal. Jangan menjelajahi hutan atau rawa tanpa panduan atau pengetahuan yang cukup. Kesadaran dan kewaspadaan. Perhatikan lingkungan sekitar. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama jika berada di daerah pedesaan atau pinggiran hutan. Ular piton besar bisa saja tak terlihat oleh manusia, karena kemampuan kamuflasenya cukup tinggi. Piton yang sedang melingkar di tanah, berwarna mirip dedaunan. Sarang piton bisa saja ada di tumpukan barang bekas dan semak belukar. Jika sarangnya agak tertutup seperti di dalam ruangan, atau lubang besar dalam tanah, sarang piton akan menimbulkan aroma yang tidak sedap seperti bau bangkai. Periksa tempat persembunyian. Ular piton sering bersembunyi di tumpukan kayu, semak-semak tebal, atau di bawah bangunan. Pastikan untuk memeriksa area ini secara berkala. Amankan rumah dan lingkungan. Bersihkan area sekitar rumah. Jaga agar area sekitar rumah bebas dari tumpukan sampah, kayu, atau benda lain yang bisa menjadi tempat persembunyian ular. Pagar yang aman. Pasang pagar yang tinggi dan kuat untuk mencegah ular masuk ke halaman rumah. Tindakan darurat jika digigit atau dililit. Tetap tenang. Dan jangan panik. Panik hanya akan memperburuk situasi dan membuat ular semakin mengencangkan lilitannya. Jangan menarik ular. Menarik ular yang sedang melilit bisa menyebabkan cedera yang lebih parah. Usahakan untuk tetap diam dan mintalah bantuan secepat mungkin. Jika keadaan terdesak dan Anda hanya sendirian di hutan, gigitlah juga sekuat tenaga ular pitonnya. Ini akan membuat piton malas bertarung dan memilih kabur. Kejadian saling gigit antara ular dan manusia pernah beberapa kali terjadi. Salah satunya di Filipina. Kejadian bermula saat Bol Julio Aleria, 48, mengendarai sepeda motornya melintasi Antequera di Provinsi Bohol,
sebuah pulau di sebelah timur Cebu, Filipina, pada Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023, dini hari. Tiba-tiba seekor ular piton dengan panjang sekitar 3 meter muncul dari balik rumput dan bergerak ke jalan raya. Namun, betapa terkejutnya Aleria saat ular piton justru berhenti dan menyerangnya. Piton ini menggigit tangannya hingga pegangan pada sepeda motor terlepas. Dia pikir satu-satunya kesempatannya adalah menggigit lehernya agar sedikit mengendur. Dengan menggunakan tangannya yang bebas, Aleria meraih kepala hewan melata ini dan membenamkan giginya ke area leher ular. Barulah saat itu, lilitan si piton pada sekujur tubuh Aleria terlepas dan ular itu mati tergeletak di tengah jalan. Hal serupa pernah terjadi juga di Kenya. Seorang pria Kenya melakukan hal ini ketika dia dililit ular piton. Ceritanya, Ben Nyaumbe yang bekerja sebagai manajer pertanian sedang bekerja pada akhir pekan di Malindi, daerah pantai Kenya. Seperti dilansir dari Reuters, Kamis tanggal 16 April tahun 2009. Saat itu si ular sedang mencari makan dengan mengincar hewan ternak. Dia menginjak sesuatu yang empuk di tanah. Dan tiba-tiba kakinya sudah dililit tubuh piton yang sangat besar 13 kaki. Lilitan ular yang kuat itu membuat Nyaumbe sulit bergerak. Ketika tubuh ular itu sudah melilit bagian atas tubuhnya, Nyaumbe pun mengambil tindakan nekat. Piton itu mengangkat Nyaumbe ke atas pohon. Namun ketika lilitannya kendor, Nyaumbe pun buru-buru menyahut ponsel di sakunya dan meminta pertolongan. Ketika atasannya datang bersama polisi, Nyaumbe terlihat sudah membekap kepala ular itu dengan kausnya, sementara tim penolong mengikat ular itu. Tapi cara saling gigit ini tak berlaku untuk kobra dan ular berbisa lainnya. Walau piton lehernya tampak kecil, tapi percayalah ia dapat menelan manusia. Apalagi jika kepala pitonnya sudah sebesar telapak tangan manusia dewasa. Segera dapatkan bantuan medis. Jika tergigit, segera cari bantuan medis untuk penanganan luka dan kemungkinan infeksi. Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat. Edukasi mengenai bahaya ular piton dan cara menghadapinya sangat penting, terutama di daerah yang rawan. Ini termasuk cara mengenali jejak ular, langkah-langkah pencegahan, dan tindakan darurat. Segera laporkan penampakan ular piton kepada pihak berwenang atau petugas satwa liar jika ada, untuk evakuasi dan penanganan yang aman. Dengan memahami bahaya dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa mengurangi risiko pertemuan berbahaya dengan ular piton. Tetap waspada dan selalu prioritaskan keselamatan dalam menghadapi salah satu predator paling mematikan di alam Indonesia. Hai, saya Buoni. Dan kamu, siapa?